Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Hardianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila. Pancasila menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri manusia untuk membangun jiwa profesionalitas sesuai bidang masing-masing. Adapun konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang terakhir yaitu solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Nah, manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk wajib pajak. Gotong royong terwujud dalam semboyan filosofi bangsa Indonesia. Berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan mendapat posisi pemerintah yang mediator untuk menjabat kesenjangan. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Nah, adapun alasan mendasar diperlukan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu dedikasi moral yang terus melanda bangsa Indonesia terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, sehingga pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila untuk menanam nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa, dapat memperkokoh modalitas akademik dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, kesadaran gaya hidup sederhana dan mencintai produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan atau solidaritas nasional, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Nah, sumber historis sosiologi, politik, dan Pancasila. Dilihat dari segi objek formal pengayaan, pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan historis atau sejarah. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam pembangunan kehidupan bangsa dan lebih bijaksana di masa depan, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa lain. Yang kedua yaitu sosiologis. Dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia di dalamnya, mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu yuridis. Nah, Indonesia merupakan negara hukum dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk suatu bangsa. Dan yang terakhir yaitu pendekatan politik. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Nah, tantangan Pancasila itu ada krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup. Nah, adapun sumber historis Pancasila sudah ada di dalam sejarah adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Contohnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila, yaitu gotong royong dan toleransi, berarti mengenai masyarakat. Contohnya, pembayaran pajak masyarakat bergotong royong membayar iuran untuk pembangunan, mengenai umat beragama. Dan yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kegiatan dapat ditentukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, bersatu, dan berdemokrasi yang dijiwai semangat kekeluargaan tercermin dalam sila keempat. Itu semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan permusyawaratan. Nah, itu tadi
penjelasan mengenai pendidikan Pancasila dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.